Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadzun Hasanah dengan NIM J120200164. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan lembar kerja 3 saya dalam mata kuliah Pancasila. Ada beberapa lembar kerja proyek warga negara. Yang pertama, yaitu mencari dan menentukan topik. Lembar kerja yang kedua yaitu mencari sumber referensi. Lembar kerja yang ketiga adalah pembuatan produk. Dalam lembar kerja 1 ada beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi masalah. Artinya kita di sini mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat sekitar kita. Setelah kita menemukan inti masalahnya, dilanjutkan pada tahap yang kedua yaitu menentukan topik. Menentukan topik sesuai dengan masalah, sesuai dengan hasil identifikasi masalah yang telah kita tentukan di masyarakat sekitar kita. Saya di sini memilih topik kurangnya tenaga kerja fisioterapi. Pada tahap yang ketiga, yaitu relevansi topik dengan bidang studi. Artinya di sini kita harus merelevansikan topik, harus mencocokkan topik yang telah kita tentukan dengan bidang studi kita. Berhubung bidang studi kita di sini kesehatan, maka topik yang kita pilih tadi harus sesuai dengan bidang studi. Tahap yang keempat yaitu merelevansikan topik dengan mata kuliah Pancasila. Sama seperti tahap sebelumnya, artinya mencocokkan topik yang telah kita tentukan tadi dengan mata kuliah Pancasila. Yang mana di sini menurut saya, topik yang telah saya pilih sesuai dengan Pancasila, tepatnya sila ke-2. Tahap selanjutnya yaitu menentukan jenis produk yang akan kita buat. Di sini saya telah menentukan jenis produk yang akan kita buat, yaitu artikel. Pada lembar kerja yang kedua, yaitu kita mencari sumber referensi. Di sini saya lebih berfokus dengan media online, karena di sini saya lebih banyak mendapatkan sumber referensi dari media online ketimbang dengan media-media yang lain. Dikutip dalam koran madura.com, dikatakan bahwa di daerah sekitar saya ini banyak puskesmas yang kekurangan tenaga medis, apalagi tenaga medis fisioterapi. Pada lembar kerja yang ketiga, yaitu kita menentukan judul artikel yang akan kita buat. Kita menentukan judul artikel tersebut sesuai dengan topik yang sebelumnya telah kita tentukan. Tahap selanjutnya yaitu mencari sumber referensi, yang mana akan kita jadikan bahan untuk membuat produk artikel kita. Yang ketiga yaitu menyusun artikel sesuai dengan referensi yang telah kita dapat. Yang terakhir yaitu mengedit artikel dan menyelesaikannya. Ya, kita telah selesai menyusun dan menulis artikel di sini, maka tidak ada salahnya jika kita mengecek kembali. Mungkin ada beberapa kesalahan yang sebelumnya kita perbuat, di sini kita bisa mengedit dan menyelesaikannya. Berikut adalah langkah-langkah membuat artikel. Kita memilih topik terlebih dahulu yang sesuai dengan hasil identifikasi kita, yang mana hal ini telah dilakukan pada lembar kerja 1. Setelah kita menentukan topiknya, dilanjutkan dengan riset judul artikel yang akan kita produksi. Yang mana di sini saya memilih judul yaitu Puskesmas Sumeneb membutuhkan tenaga medis fisioterapi. Ini adalah judul yang saya pilih. Sesudah kita menentukan judul, selanjutnya kita mencari sumber referensi. Melalui beberapa media, saya di sini memakai media online untuk membuat artikel. Jadi, berhubung saya memakai media online, jadi semua artikel ini berasal dari media online. Sesudah kita mencari sumber referensi,
kita harus membuat kerangka tulisan agar mempermudah kita dalam menulis artikel, yang mana kerangka tulisan itu telah saya tuliskan, yaitu ini adalah kerangka tulisan yang saya tulis agar lebih mempermudah kita dalam menulis dan menguraikan artikel itu nantinya. Selanjutnya kita bisa mulai menulis artikel. Karena kita sudah menemukan judul, sumber referensinya, maka kita bisa menulis artikel tersebut. Jika semuanya sudah selesai, maka kita bisa mengecek kembali artikelnya, biar tidak terjadi kesalahan nantinya. Itulah tadi langkah-langkah membuat artikel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.